Itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyyinal mustafa ahlus sidqi wal wafa. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang Allah muliakan. Kita senantiasa memuji Allah dalam segala keadaan. Malam hari ini Allah pilih kita termasuk orang-orang yang mau mendapatkan pahala yang besar, mau belajar. Semoga niat kita ini sudah dicatat oleh Allah sebagai suatu kebaikan, apalagi ditambah lagi dengan kita betul-betul ingin belajar dan mengikuti proses belajar malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, demikian pula yang mengajarkannya. Ya, demikian pula yang mengajarkannya. Nah, malam ini kita berada dalam satu pertemuan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bertemu karena Al-Quran. Ya, kita berjumpa karena Al-Quran, bukan karena kita berjumpa karena yang lainnya. Ya. Nah, sebagaimana hadis tadi, kalau mau jadi orang yang mulia maka jadilah orang-orang yang belajar Al-Quran. Masya Allah. Bapak Ibu yang hadir malam ini, saya yakin memiliki niat yang baik semua untuk sama-sama belajar ilmu syar'i, belajar Al-Quran. Semoga Allah tetapkan hati kita untuk terus belajar. Baik, di sini sudah bergabung Masya Allah dari beberapa daerah bahkan luar negeri, ada dari Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan yang lainnya. Dari Indonesia, dari Palu, dari Jakarta, Jawa, Bandung, dan lain sebagainya. Jadi malam ini Bapak Ibu, saya mau mengucapkan dulu selamat datang, selamat bergabung dalam pelatihan sekejap faham Al-Quran. Dalam pelatihan sekejap faham Al-Quran. Saya ucapkan selamat datang dalam pusat pelatihan sekejap faham Al-Quran. Dalam program pelatihan perkenalan metode sekejap faham Al-Quran. Jadi malam ini Bapak Ibu, kita insya Allah akan sama-sama mengenali ada satu metode yang mana akan membantu kita memahami arti-arti Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran, dan akan terlatih kita dalam menerjemahkannya tanpa bantuan terjemahannya. Nah, metode sekejap ini Bapak Ibu, saya mohon kalau bisa diaktifkan videonya, silakan diaktifkan supaya lebih semangat lagi saya. Maksudnya supaya saya tahu, oh ini ternyata ada pesertanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pertemuan kita malam ini? Pelatihan perkenalan metode sekejap. Nah, insya Allah sesuai dengan namanya Bu, sekejap. Sekejap itu berarti apa? Cepat kilat paham Al-Quran. Nah, pasti bertanya-tanya apa nih maksudnya nih? Kan? Nah, maksudnya adalah Bapak Ibu ini. Jadi kita santai tapi serius insya Allah. Metode ini Bapak Ibu bertujuan untuk membantu Bapak Ibu yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, karena kita bukan orang Arab, kita tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, agar nanti ketika membaca Al-Quran atau mendengarkannya bisa memahami maknanya. Jadi itu goalnya di situ Bu.
Ketika kita baca Quran nih, Al-Quran yang bahasa Arab semua polos, ya. Ketika kita baca Quran, kita langsung tahu maknanya. Ya, atau kita dengarkan orang baca Quran, kita tahu maknanya. Padahal kita belum pernah belajar bahasa Arab. Padahal bahasa Arab kita ibaratnya nol. Ya, nol bahasa Arab kita, tapi goalnya metode ini bisa paham artinya. Luar biasa ini, Bu, kalau bisa ini. Kalau bisa sampai pada tingkat ini prestasi luar biasa. Ya. Ya, perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya trainer sekejap ya. Nama saya Rizal Hamzah ya. Alhamdulillah pernah belajar di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab ya, cabang dari Universitas Islam Muhammad Ibnu Saud di Riyadh, Saudi Arabia ya. Kemudian saya sendiri adalah ketua Yayasan Pondasi Tauhid Umat ya, dosen Mahatolha bin Ubaidillah Palu dan founder Rumah Quran Ihsan. Dan saat ini kami sedang merintis sekolah yang berbasis sekejap ya. Sekolah yang kurikulumnya nanti sekejap. Jadi sekolah tahfiz, tapi anak-anak di sana bukan hanya menghafal tapi bisa mengerti makna Al-Qur'an. Bisa menerjemahkan dan terlatih dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga anak-anak bukan cuma menghafal tapi tahu maknanya. Sebagaimana metode yang akan kita pelajari malam ini, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah ya, agar Allah pahamkan kita terhadap Al-Qur'an. Itu yang paling pertama, Ibu. Jangan lupa berdoa. Supaya mau paham Al-Qur'an, supaya dimudahkan dalam proses belajar, ya Ibu harus menyertakan Allah dalam doa Ibu, dalam doa Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu ya adalah kitab yang suci, adalah cahaya, dan cahaya Allah itu nggak dikasih kepada sembarang orang, ya kan? Minta, Nabi aja sering doa, apalagi kita. Dan yang Nabi minta apa? Minta tambahan harta atau minta tambahan ilmu? Ibu? Nabi kalau doa minta tambahan harta atau tambahan ilmu? Ilmu. Tambahan ilmu. Siapa yang tahu doanya, Ibu? Rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Itu Allah ajarkan langsung Nabi, Kak. Ini loh doa. Ya, katakan wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku ilma, ilmu. Nah, ini baca ini, Bu. Jangan sampai kita mungkin doa-doa kita hanya minta harta, minta kesehatan. Nggak pernah kita minta doa, ya Allah, aku mau bisa kalau baca Quran itu tahu artinya, supaya aku bisa mentadaburi ayat-ayat-Mu. Bukakanlah pemahamanku ya Allah. Ya. Itu yang pertama, Ibu ya. Jadi berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya Allah pahamkan kita terhadap Al-Qur'an yang kita baca atau Al-Qur'an yang kita dengar, ya. Atau doa dalam bahasa Indonesia juga bisa. Ya Allah, ya mudahkan aku dalam belajar. Ya Allah, bukakan ya hatiku menerima Al-Qur'an. Ya Allah, bukakan pikiranku bagaimana supaya aku mudah memahami ayat-ayat-Mu. Selama ini aku baca begitu saja. Baca begitu saja kayak nggak ada bekasnya. Ya, padahal kata Allah, ciri orang beriman itu apa, Bapak Ibu? Ya, wa idza quri'a 'alaihimul Allah mengatakan ya, orang-orang yang beriman itu apa? Ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ya, ayat-ayatnya, maka iman mereka bertambah. Wajilat qulubuhum. Ya. Hati mereka bergetar. Selama ini kita baca, bergetar nggak hati kita? Iman kita bertambah nggak? Maka jangan lupa doa sama Allah. Ya Allah, mudahkan aku dalam memahami Al-Quran. Ini yang pertama. Baik Bapak Ibu, supaya lebih semangat malam ini ya. Tentu kalau malam ini biasanya bawaannya ngantuk, bawaannya ini. Tapi mudah-mudahan lah, di saat orang-orang sudah tidur, ya kita termasuk orang-orang yang yang dicatat setiap detiknya ini ibadah. Ya, karena ibadah itu bukan hanya sholat, Bu. Nuntut ilmu itu ibadah. Ya, mengangkat ketidaktahuan dalam diri kita. Ya, itu adalah ibadah. Ya. Nah, Ibu, kalau saya katakan paham Al-Quran, semua mengatakan mudah insya Allah. Siap ya? Paham Al-Quran. Mudah insya Allah. Sekali lagi, supaya semangat. Paham Al-Quran.
Mudah, Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. insya Allah. Assalamualaikum Insya Allah, ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Desnawati dari Jakarta. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut Ibu ya. Baik. Nah, di sini ada pertanyaan Ibu ya, ada pertanyaan. Seberapa yakinkah Anda bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat? Bapak Ibu yakin atau enggak yakin? Yakin insya Allah. Yakin ya? Oh, ada yang tidak yakin? Nggak mungkin. Ya. Atau Ustadz saya kurang yakin? Ya janganlah, nggak mungkin ya. Orang yang beriman yakin, bahkan sangat-sangat yakin. Ya, bahwa apa? Bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk kebahagiaan, ya, adalah petunjuk kebahagiaan. Ayo, siapa yang tahu dalilnya, Bu? Ya. Siapa yang tahu dalilnya? Nah, ini dalam Al-Qur'an Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang apa? Beriman. Ya, yang bertakwa atau ya beriman ya, sama aja. Bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, tidak ada keraguan kata Allah. Maka jangan ragu, Ibu. Jangan ragu mengatakan, berarti kita sangat yakin. Allah bilang la roibah. La roibah, tidak ada keraguan. Al-Qur'an nggak ada keraguan, Bu. Sedikit pun nggak ada keraguan. Ya. Masya Allah. Baik. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Seberapa fahamkah Anda terhadap Al-Qur'an yang Anda baca? Ya kan? Kan gitu. Kan petunjuk kebahagiaan kita yakin, bahkan sangat yakin. Pertanyaan berikutnya. Kita selama ini baca Quran paham nggak? Ya. Kita paham nggak ketika baca Quran? Ya. Kurang paham. Iya, kebanyakan jawaban kita adalah kurang Paham. paham. Kita akui saja, Ibu. Kita itu kalau baca Quran kurang paham. Iya kan? Kurang. Ya udah baca bisa. Ya kan? Mungkin ada hafalan kita beberapa ayat, itu pun nggak terlalu banyak mungkin ya. Ini kita hukumi kebanyakan. Ya, dan itu ya belum terlambat kita belajar. Intinya kita harus akui bahwa kebanyakan kita ini kurang paham. Pertanyaannya, mengapa kita kurang paham terhadap Al-Qur'an yang kita baca? Ya kan? Mengapa kita kurang paham terhadap Al-Qur'an yang kita baca? Ya. Padahal Bapak Ibu, kita ini sudah lama menjadi seorang muslim. Sudah lama kita jadi muslim, Bu. Kalau yang umurnya 40 tahun, berarti sudah 40 tahun dia menjadi muslim. Kalau ada di sini yang umur 50 tahun, berarti sudah 50 tahun dia menjadi muslim. Kalau ada di sini umur 60 tahun, berarti sudah 60 tahun dia menjadi muslim. Kalau dia dari awal Islam. Ya. Seperti itu. Artinya, kita sudah sering baca Al-Qur'an. Kita sudah sering dengar Al-Qur'an. Ya. Setiap hari kita baca, mungkin setiap hari kita dengar orang di masjid baca Quran. Ya. Apalagi bulan Ramadan. Ya, mungkin setiap hari kita bisa baca 1 juz, 2 juz. Ya. Banyak alasannya. Ya. Banyak alasan kita biasanya. Wajar kalau saya nggak paham, Ustadz. Wajar. Saya kan orang Indonesia. Saya bukan orang Arab. Ya. Al-Qur'an itu kan bahasa Arab. Ya. Sementara saya nggak tahu bahasa Arab. Saya orang Indonesia. Ya. Ini biasanya alasan pertama. Padahal ini juga sebenarnya bisa dibantah lagi. Memang kita orang Indonesia, tapi kita orang Islam. Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk orang Arab saja. Al-Qur'an itu juga untuk semua ya umat manusia. Ya kan? Mau di mana dia tinggal. Ya, selama dia muslim, ya, maka dia
wajib belajar Al-Qur'an, ya. Saya dulu sekolahnya umum, Ustadz. Saya bukan sekolah formal atau saya bukan sekolah pesantren. Ya, saya dulu umum, belajarnya kebanyakan umum, bukan diniyah, ya. Nggak belajar bahasa Arab, nggak belajar Al-Qur'an, ya. Ustadz, saya lulusan lokal, bukan Timur Tengah. Ya, saya kuliah tapi lokal, ya. Saya pengusaha, saya karyawan, saya ibu rumah tangga, saya PNS. Saya bukan ustadz. Nah, seakan-akan kalau mau belajar Quran itu yang mau jadi ustadz aja. Ada nggak perintah kalau mau belajar, wahai kalian yang mau jadi ustadz, belajar Quran? Enggak, semuanya disuruh belajar. Islam semua harus belajar Al-Quran. Ya, mau ustadz bukan ustadz, ya kan? Mau dia orang yang kerjanya di pemerintahan atau dia orang swasta, ya, sama saja. Ya, sama saja. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ya, ini ribuan kali kita baca, Ibu. Ya, karena Allah ini sayang kepada kita, makanya Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena Allah yang ciptakan kita, Ibu. Allah yang tahu bahasa apa yang cocok untuk agama ini. Ya, Allah mengatakan apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan kitab ini, ya, kitab Al-Quran ini, ya, dengan berbahasa Arab. Agar apa? Agar kalian memahaminya. Masya Allah, Ibu. Allah bilang, ya, di saat banyak alasan orang-orang susah belajar Al-Quran karena di bahasa Arab, begini. Allah bilang, kami turunkan Al-Quran ini, dalam surat Yusuf Allah bilang, dengan bahasa Arab supaya mudah kalian pahami. Itu Allah yang bilang, Ibu. Dan Allah nggak mungkin salah dalam memilih bahasa ini untuk, ya, pasti banyak hikmahnya. Ya, bahasa Arab ini. Nah, Bapak Ibu, karena Allah sayang kepada kita, makanya bahasa Arab dijadikan bahasa Al-Quran. Ya, satu bahasa untuk semua bangsa. Coba kalau setiap daerah semuanya sukunya masing-masing, Qurannya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Orang Jawa Al-Qurannya bahasa Jawa. Orang Bugis Al-Qurannya bahasa Bugis. Orang Inggris Al-Qurannya bahasa Inggris. Ya. Orang Arab Al-Qurannya dengan bahasa Arab, dengan bahasa masing-masing. Orang Indonesia dengan bahasa Indonesia. Bingung, ya kan? Bahasa Arab Allah kasih, Allah jadikan Al-Quran bahasa Arab karena banyak hikmahnya, dan Allah yang lebih tahu, ya. Dan satu bahasa ini untuk semua bangsa. Bapak Ibu, kita akan buktikan bahwa Al-Quran itu mudah. Ya, ada banyak alasan kalau Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, Allah telah menjamin kemudahannya. Masya Allah, Ibu. Yang jamin Allah, bukan A, bukan B, bukan si A, bukan si B, bukan ustadz yang jamin, bukan ulama, ya, bukan orang yang punya jabatan tertinggi, bukan raja di dunia, tapi raja yang menguasai langit dan bumi yang mengatakan. Siapa Allah? Allah bilang apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Dan sungguh-sungguh Allah telah memudahkan Al-Qur'an. Adakah yang mau mempelajarinya? Ya. Adakah yang mau mempelajarinya? Ya. Ini yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua, banyak ayat yang berulang. Dalam Al-Quran itu, Ibu, banyak ayat-ayatnya Allah itu berulang-ulang. Contohnya surat apa, Ibu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat apa ini? Ar-Rahman. Masya Allah. Langsung jawab, ya. Surat Ar-Rahman. Itu banyak berulang, Ibu. Ini contoh saja. Berulang berapa kali, Bu?
31 30 kali. lebih kayaknya. Ustaz. Ya, Ya, 30 lebih. 31 kali, betul. Masya Allah ya. Jadi Al-Quran ayat ini Bu berulang sebanyak 31 kali dalam 78 ayat. Dalam 78 ayat. Ini baru contoh Bu, baru contoh ayat ini. Intinya pengulangan yang banyak dalam Al-Quran menunjukkan kemudahan Al-Quran. Semakin banyak berulang, oh berarti Al-Quran mudah. Ya kan? Contohnya surat Ar-Rahman ini. Contohnya surat Ar-Rahman ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Nah, termasuk ini Bu, termasuk ayat ini mau memberikan penjelasan kepada kita ya. Nikmatnya Allah ini Al-Quran ini nikmat Ibu. Cuma banyak orang yang nggak tahu kalau ini nikmat. Akhirnya apa? Ditinggalin. Padahal kalau dia tahu Al-Quran ini nikmat, ya kalau namanya nikmat pasti dijaga dong. Ya kan? Pasti dia dia akan merasa bangga, tidak akan luput darinya. Ya. Masya Allah. Ini nikmat Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa Al-Quran mudah? Bapak Ibu, banyak kata yang serupa. Ya, banyak kata yang serupa atau sering berulang dan juga sering berulang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaba mutasyabiham mathani. Ya. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Al-Quran perkataan yang terbaik, Bu. Ahsanal hadis. Perkataan yang terbaik. Ya. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab. 30 juz. Ya. Mutasyabiha. Apa itu mutasyabiha? Yang serupa-serupa. Banyak ayatnya, Bu, serupa-serupa. Banyak kata-katanya yang mirip-mirip. Semua ini kemudahan. Kemudian masani. Apa itu masani? Berulang, berulang-ulang. Kalau tadi banyak ayat yang berulang, kalau sekarang banyak yang kata yang berulang-ulang. Kata serupa dan sering berulang. Ya. Oke, siapa yang mau ulang lagi? 3 alasan kenapa Al-Quran itu mudah. Yang pertama, Allah telah menjamin telah kemudahannya. menjamin kemudahannya. Yang kedua, Banyak ayat yang berulang. berulang-ulang. banyak yang ayat berulang. yang berulang. Yang ketiga, Banyak yang Kata yang serupa dan serupa sering dan berulang. berulang. banyak Sering yang berulang. kata yang serupa dan sering-sering berulang. Ya. Cukup 3 ini dulu. Ya. Baik, masih ingat ya slogan kita? Kalau saya bilang paham Al-Quran, semua katakan mudah insya Allah. Paham Al-Quran. Mudah insya Allah. Insya Allah. Insya Allah Ibu menjadi doa-doa kita ya. Amin. Amin. Baik, Amin. kita lanjut. Oke, kalau begitu, kalau Al-Quran mudah, Ibu, kalau Al-Quran itu mudah, maka apa yang kita lakukan untuk menjemput kemudahan itu? Supaya kita mendapatkan kemudahan itu dalam belajar. Iya kan? Kan kita ini semuanya ingin yang mudah-mudah. Sama dengan anak sekolah. Iya kan? Kalau ujian ya pengennya soalnya yang mudah. Artinya yang mudah itu kan relatif ya. Bisa jadi bagi sebagian mudah, sebagiannya yang mudah, sebagian juga sulit ya. Seperti itu. Nah, kita juga ingin yang mudah ya. Dan kemudahan ini juga tergantung siapa yang betul-betul serius. Insya Allah dia akan mendapatkan kemudahan. Ya. Oke, yang pertama apa? Yang pertama sebelum yang lainnya adalah berdoa lagi. Terus doa sama Allah. Ya Allah mudahkan aku paham Al-Quran. Itu doa sudah cukup itu. Sehari aja, sekali aja atau 3 kali aja kita bilang ya Allah mudahkan aku dalam belajar Al-Quran. Ya Allah mudahkan aku dalam belajar Al-Quran. Ya Allah mudahkan aku dalam belajar Al-Quran. Itu sudah doa luar biasa itu Ibu. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ya. Coba lihat Nabi SAW. Pernah nggak luput darinya doa? Zikir pagi petang itu ada doa di situ Ibu. Pagi hari berdoa, di malam hari berdoa, di sore hari berdoa,
Di malam hari berdoa lagi sama Allah. Ya. Dapat kesenangan, doa lagi sama Allah. Dapat kesulitan, doa lagi sama Allah. Supaya Allah tambahkan ilmu, doa lagi sama Allah. Doa, 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 doa. Jangan lupa itu, Ibu. Ya, kekuatan orang Islam ini doa. Tapi kadang kita mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita. Ya. Nabi SAW tidak lepas daripada hari-harinya dibasahi dengan doa, dengan zikir kepada Allah. Doa yang tadi, Bu, Rabbi zidni ilma, terus diulang-ulang itu. Ya, terus diulang-ulang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang pertama. Apa yang pertama? Berdoa, ya. Kita lanjut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar fokus. Kita belajar apa? Belajar fokus. Apa itu fokus? Fokus itu bukan berarti Bapak Ibu, fokus itu bukan berarti Ibu tinggalkan pekerjaannya Ibu mau masuk pesantren. Sulit kalau sekarang Ibu. Ya, bahkan mungkin nggak ada yang nerima kalau dengan usia yang sudah lanjut ya, seperti itu. Mungkin ada, cuma ya beda dengan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita masih bisa kita suruh masuk pesantren. Tapi kalau kita Ibu, ya ingin belajar juga masih bisa, masih. Apakah harus tinggalkan pekerjaan? Enggak, jangan dong. Masa Ibu mau tinggalkan anak-anak, mau tinggalkan suami, mau cuti jadi ibu rumah tangga, kan nggak mungkin. Iya. Ibu cuti dari pekerjaannya, dari tanggung jawabnya, dari amanahnya. Bukan begitu fokus Ibu. Fokus itu adalah Ibu punya waktu dan Ibu komitmen dengan waktu itu. Mungkin seminggu sekali, ya, atau misalnya sepekan 2 kali, ya. Dan Ibu konsisten, maka itu namanya fokus. Jadi pekerjaan jalan, amanah jalan, tanggung jawab jalan, ya, suami terurus, ya. Kalau sebagai seorang suami, ya, keluarga juga terurus, ya. Tapi juga ada waktu untuk belajar, itu namanya fokus, ya. Itu namanya fokus, mencari guru dan seterusnya, ya. Kalau anak-anak kita sekarang masih muda-muda, kita motivasi mereka, banyak kesempatan mereka, ya. Nah, tapi kalau kita Ibu, insya Allah masih bisa fokus. Artinya apa? Kita komitmen dengan waktu yang kita telah sepakati. Kita komitmen, kita belajar. Apalagi sekarang sarana untuk belajar sangat mudah. Akan ditanya nanti sama Allah, kenapa kamu nggak bisa paham Quran? Nggak bisa menghafal, nggak bisa membaca Quran. Padahal banyak gurunya. Bisa. Sekarang ibu-ibu ada di mana semua? Ada yang dari luar negeri loh hari malam ini. Ya kan? Yang dari luar negeri mana semua ini? Dari apa? Dari Taiwan ada ya hadir malam ini ya. Taiwan berapa orang malam ini hadir? Ya. 2 orang. 2 orang. Dari Singapura berapa orang? Ada dari Singapura? 1 orang. Ibu siapa? Tati. Ibu Tati Suryati ya. Yes. Ya. Dari Korea Selatan sudah bergabung? Ya, 1 orang, Bapak. Mana? Siapa? Siam. Oh, Pak Siap dari Korea Selatan. Masya Allah. Ini tetangga saya, Ustadz. Ini Ya? teman saya juga. Ini teman saya juga tuh, Syam. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya kan? Bapak Ibu sekarang ada di tempatnya masing-masing. Bahkan ada yang dari luar negeri. Dari kamar mungkin menyaksikan. Tapi bisa belajar. Allah akan tanya nanti. Itu nih fokus Ibu. Ya, jadi jangan sampai alasan saya sudah nggak bisa lagi belajar Al-Quran. Saya nggak mungkin masuk pesantren. Siapa yang suruh masuk pesantren? Ya. Oke? Jadi fokus. Sudah lihat lagi slide-nya? Slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, nah ini juga penting Ibu. Kita gunakan metode belajar yang lebih cepat dan lebih mudah. Menggunakan metode belajar yang lebih cepat dan lebih mudah. Ya. Penting nggak ini metode cepat dan mudah? Penting. Karena metode itu sama dengan kendaraan, Bu. Kalau kita dari Jakarta ke Surabaya naik bis kira-kira berapa jam, Bu, dari Jakarta ke Surabaya? 12 jam ya, kurang lebih ya.
Kurang lebih 12 jam. Coba kalau kita naik kereta api, bisa lebih cepat kan? 10 jam mungkin. Ya. 10 jam. Kalau kita naik pesawat, ya, bisa 2 jam atau 1 jam lebih kita sudah sampai di Surabaya dari Jakarta. Ya. Nah, jadi 3 aksi utama untuk supaya mudah paham Quran. Apa itu? Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah Fokus. fokus. Yang ketiga adalah gunakan metode belajar yang mudah dan cepat. Ya. Seperti kita naik pesawat cepatnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita mau sosialisasikan satu metode yang disebut dengan metode sekejap. Ya. Insya Allah Ibu sesuai dengan namanya. Sekejap. Nah, ini ada kepanjangannya, Pak. Bapak Ibu. Sistematis, kerap, dan jalan pintas. Ya, jalan pintas. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Ya Allah. Insya Allah. Baik Bapak Ibu. Jadi metode sekejap tadi Bapak Ibu, metode sekejap tadi adalah sebuah metode bagaimana orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab tapi tahu artinya kalau baca Quran. Tahu maknanya kalau orang baca Quran, dia tahu artinya. Ya. Kok bisa Ustaz? Insya Allah kita akan jelaskan sebentar. Ya, kita akan jelaskan sebentar. Ya, ini sebagai jawaban ibu-ibu. Ya kan? Mungkin ibu-ibu di sini sudah bisa ngaji, sudah bisa menghafal. Tapi Ustadz, kalau saya baca Quran itu harus lihat artinya, saya baca dulu Indonesianya baru saya paham artinya. Ya. Kalau bisa ibu langsung paham dari bahasa Arabnya langsung, ini lebih luar biasa. Mungkin selama ini kita bilang yang bisa paham Al-Quran itu ya orang yang belajar bahasa Arab. Insya Allah ibu, metode sekejap sangat membantu. Makanya tadi saya katakan, ibu nol bahasa Arabnya sekalipun, insya Allah bisa terbantu dengan ini. Dan sudah banyak ibu yang sudah membuktikan, ya metode ini betul-betul sangat membantu. Saya mengajak ibu, ya anggaplah ibu sekarang berada di Masjidil Haram. Semoga, amin. Semoga kita bisa berkunjung ke Masjidil Haram. Amin. Ya. Amin, Anggap ibu ya sekarang Allah. berada di Amin, Masjidil amin. Haram. Kemudian sekarang sedang berdiri, ya sedang berdiri di belakangnya Syekh atau sedang menjadi makmum dan diimami oleh Syekh. Ya, kemudian ibu menjadi makmum, sangat menikmati bacaannya dan tahu maknanya yang dibaca itu. Ya. Kita akan putar, semoga bisa terputar ya. Kedengaran nggak? Allahu Akbar. Kedengaran? Kedengaran. Oke. Silakan didengarkan Ibu. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan didengarkan dulu Bu ya. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Masya Allah, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, luar biasa Bu. Kalau kita bisa tahu arti Al-Quran, ya, kita bisa paham maknanya ketika kita baca Al-Quran, atau ketika kita mendengarkan imam membaca Al-Quran, lewat ayat-ayat tentang surga, hati kita tersentuh. Sambil kita berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu. Lewat ayat-ayat tentang neraka, karena kita tahu itu berbicara tentang neraka, hati kita tersentuh. Ya Allah, jauhkan aku, hindarkan aku dari api neraka. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga kita bisa diberikan kemudahan dalam belajar, sehingga kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan mudah. Baik, kembali lagi Bapak Ibu, kita akan sama-sama menjelaskan bagaimana supaya supaya bisa belajar menerjemahkan Al-Quran. Bagaimana supaya kita bisa tahu arti-arti kata-kata Al-Quran, sementara kita nggak punya dasar bahasa Arab. Kalau punya dasar bahasa Arab sedikit, alhamdulillah. Kalaupun nol bahasa Arabnya, insya Allah Bapak Ibu sangat-sangat terbantu dengan metode sekejap faham Al-Quran ini. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya akan masuk kepada pembahasan daripada metode ini ya. Nah, di sini intinya ini. Keunggulan sekejap, yang pertama itu sistematis. Ya, yang pertama sistematis. Materinya betul-betul sistematis. Ya. Dimulai dari yang paling mudah ya. Kemudian Kemudian nanti akan kita dapatkan juga yang memang perlu kita untuk melatih ya, atau diri kita untuk terus latihan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ke itu apa? Kerap. Artinya ada kata-kata dan pola yang sering digunakan dalam Al-Quran. Ya, kemudian yang terakhir adalah jab, jalan pintas. Ya, artinya apa? Insya Allah dalam waktu belajar yang tidak begitu lama, ya, insya Allah kita akan terbantu bagaimana bisa memahami makna Al-Quran. Ya, kita nggak pernah sekolah belajar bahasa Arab misalnya mungkin. Tapi bagaimana kalau baca Quran kita tahu artinya? Langsung dari bahasa Arab Al-Quran itu sendiri. Tanpa bantuan terjemahan. Ya. Jadi sekejap, sistematis, kerap, dan jalan pintas. Jalan pintas. Ya. Artinya, kalau orang dulu belajar mungkin cukup lama, insya Allah dengan metode ini sangat-sangat mudah dan tidak sampai bertahun-tahun. Ya. Karena belajar Al-Quran beda dengan bahasa Arab murni, Ibu. Belajar Al-Quran, ya, berbeda dengan belajar bahasa Arab murni. Kalau belajar bahasa Arab murni kan tentu semua cabang ilmu dipelajari, ya kan, yang berkaitan dengan bahasa Arab dengan sastra. Tapi kalau belajar Al-Quran, kita fokus bagaimana pola-pola apa yang sering Allah gunakan dalam Al-Quran itu. Ya kan? Bagaimana, apa maksudnya perkataan Allah ini. Seperti itu, Ibu. Baik. Ya, tentu metode ini Bapak Ibu sudah mendapatkan penghargaan internasional, ya. Penghargaan internasional, ya, dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, ya, bahkan negara-negara yang lainnya. Baik. Jadi ini adalah metode sekejap ya, sistematis, kerap, dan jalan pintas. Nah, Bapak Ibu, perhatikan gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu semua. Al-Quran kan sama saja, nggak mungkin beda. Kalau beda berarti sesat itu. Kalau Al-Qurannya sudah mulai beda berarti sesat. Ya. Cuma di sini Bapak Ibu,
mushafnya agak berbeda, agak unik, ya. Coba Bapak Ibu lihat baik-baik. Ya, saya tampilkan ini halaman kedua ya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kurang lebih begini, sampai 30 juz begini model atau tampilan daripada Al-Quran sekejap. Ada bahasa Indonesianya tertulis? Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya bahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Cuma apa uniknya Bapak Ibu? Ada yang bisa tahu nggak? Sekejap Kayaknya lah ya. beda dari yang lain. Apa Bu? Al-Quran sekejap bukan? Warna-warnanya. Ada warna-warnanya, betul. Pertama warna. Ada, lihat kan? Ya kan nggak semua sama warnanya. Beda-beda, ada yang warna hijau, ada warna merah, warna biru ada juga warna hitam satu tuh. Ya kan? Oke. Ada lagi yang bisa melihat apa keunikannya? Ada warna biru, warna merah kan? Ya itu sudah tadi pola warna. Ada Sistem terap. Sistem angkanya ya. Ada angkanya, betul. Ada angka. Angkanya Beberapa tuh. kata ada angka. Ada garis. Ada garis. Jadi ada 3 pola, Bu. Ada pola warna, pola garis, dan pola angka. Garis. Nah, ini yang kita akan jelaskan. Terutama yang pola warna ini. Apa maksudnya kalau jadi Bapak Ibu, warna-warna ini mau mendekat, pola pendekatannya supaya kita tahu artinya. Ya, kalau hijau maknanya apa? Kalau merah maknanya apa? Biru apa? Hitam itu apa? Jadi warna-warnanya ini bukan warna-warna tajwid ya. Karena ada juga Al-Quran Ibu, dia berwarna. Misalnya hijau berarti misalnya iklab. Kalau merah itu bukan di tajwid. Ini kita ke maknanya. Misalnya zalika, ini kan warna merah. Oh, artinya itu. Tapi sebentar kita akan jelaskan. Ya. Jadi ada pola apa saja? Pola warna, pola garis, dan pola Angka. pola angka. Jelas. Ada pola warna, pola garis, dan pola angka. Tapi Bapak Ibu, malam ini kan perkenalan metode sekejap. Ya, kita akan fokus pada sesi yang pertama. Apa itu? Pola warna. Ya, pola warna. Jadi kita akan jelaskan tuh. Bapak Ibu akan tahu artinya ini kalau dia warna ini. Jelasin kita Al-Quran sekejap. Iya ya. Al-Quran Kalau dia warna hijau maksudnya apa? Kalau merah apa? Kalau biru apa? Dan hitam itu apa? Oke. Kita fokus ke pola warna. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita tahu bahwa Al-Quran itu jumlahnya ada 30 juz. Ada 6.236 ayat. Ya. Nah, jumlah kata dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sangat banyak. Ada yang tahu berapa jumlah kata dalam Al-Quran? Kata ya, bukan ayat. Banyak atau sedikit? Banyak dong. Sangat-sangat banyak Ibu. Jumlah kata dalam Al-Quran ini Bu, jumlahnya. 77.439 kata. Masya Allah, kalau kita bisa kuasai kata-kata ini Bu, dengan bantuan warna-warni tadi, ya, itu luar biasa. Ya, artinya ketika kita baca Quran, insya Allah langsung tahu artinya. Ketika kita dengerin orang baca Quran, kita tahu artinya. Sehingga tidak kosong, tidak gersang seperti itu. Ya, Masya Allah. Dan kata-kata yang 77.000 ini, ya lebih, itulah yang dibagi dalam 4 warna tadi. Warna apa saja? Hijau, merah, biru, dan warna Hitam. Warna hitam, ya, warna hitam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tampilan Al-Quran yang tadi ya. Kita akan jelaskan apa maksudnya warna-warna ini dan bagaimana supaya bisa memahami artinya sebagaimana yang Ustadz jelaskan. Masya Allah. Kita lihat gambar ini dulu Bu. Biasanya kalau lihat-lihat gambar ini biasanya membuka, apalagi lihat yang warna-warna hijau begini. Ya, ini gambar apa dulu Ibu? Sawah. Betul, ini adalah gambar sawah. Ya. Kalau lihat gambar sawah ini biasanya kebanyakannya di mana? Di negara Malaysia, di negara Amerika atau Indonesia? Indonesia. Indonesia, betul Ibu. Dari Sabang sampai Merauke. Ya mungkin ada
ya, juga yang punya sawah, ya, ada yang punya ladang, yang ya sejuk enak kalau lihat yang apa namanya, yang ladang-ladang begini ya, atau sawah-sawah seperti ini. Sawah itu warna apa, Bu? Hijau. Hijau, ya, supaya apa? Sengaja ditampilkan gambarnya supaya Ibu langsung ingat tuh. Oh, hijau sawah ya, hijau sawah. Itu kebanyakannya di Indonesia. Nah, apa hubungannya dengan warna hijau dalam Al-Qur'an, Ibu? Ya, ini kita akan jelaskan sekarang. Nah, di dalam Al-Qur'an sekejap ya, itu ada kata-kata yang diberikan warna hijau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kata-kata itu adalah kata-kata yang sudah menjadi bahasa. Bentar, ini suara dari mana? Saya matikan dulu ya. Saya sudah matikan tapi kok hidup lagi. Baik, Bapak Ibu. Kalau ketemu kata-kata warna hijau dalam Al-Qur'an sekejap, itu artinya kata-kata itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Paham maksud saya? Oke, jadi kalau ketemu kata-kata warna hijau dalam Al-Qur'an, ya, yang dikasih warna hijau dan sekejap sudah bantu kasih warna hijau, itu adalah kata-kata yang sudah jadi bahasa Indonesia. Sebagaimana warna hijaunya sawah yang kebanyakannya di Indonesia. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lihat contohnya. Nah, di sini di ayat yang tadi ada nggak kata-kata warna hijau? Ada nggak kata-kata warna hijau di sini, Bu? Ada. Iya, mana aja? Alif lam. Dari atas, Allah, atas. Oh ya. Oh, atas. Allah. Alif lam mim. Mim. Alkitab. Kitabu. Goib. Al-Ghaib. Salat. Salat. Kemudian akhirat. Akhirat. Akhirah. Bapak Ibu, yang tadi ini kan warna hijau semua. Ini baru halaman ini saja. Kata-kata ini adalah kata-kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Allah artinya Allah. Alif lam mim, alif lam mim. Alkitab ya artinya Alkitab juga. Kita bilang Alkitab, kitab Al-Qur'an kan. Goib, ya kita juga bilang goib, makhluk goib. Makhluk gaib. Ya, hal-hal yang goib. Ya. Allah tahu perkara yang goib. Nah, itu kan bahasa Indonesia. Salat. Salat. Salat juga kita bilang salat. Akhirat. Kita bilang akhirat. Masih banyak kata-kata Al-Qur'an yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan itu semua dikasih warna hijau. Zakat, haji, masjid, nama-nama nabi dalam Al-Qur'an, Musa, Isa, Muhammad, itu kan hijau semua itu. Saya ulangi Bapak Ibu, warna pertama adalah warna hijau. Kata-kata yang dikasih warna hijau dalam Al-Qur'an sekejap adalah kata-kata Al-Qur'an yang sama artinya dalam bahasa Indonesia. Artinya Bapak Ibu, kalau Ibu ketemu warna hijau dalam Al-Qur'an sekejap, maka Ibu pasti tahu artinya. Nggak perlu tanya ke Ustadz, nggak perlu buka kamus. Kenapa? Hijau Indonesia, Sangat. Indonesia banget. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini sebenarnya sudah banyak kosakatanya dalam Al-Qur'an. Ya, sebenarnya sudah banyak kosakata Ibu, cuma Ibu nggak sadar. Takwa, iman, infak, ya kan? Tasbih. Banyak sekali kata-kata Al-Qur'an yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Oke, ada masalah warna hijau? Insya Allah. Insya Allah paham ya. Nggak ada masalah. Hijau nggak ada masalah. Semua sepakat Bu. Mau anak muda, orang tua. Kalau ketemu hijau, wah tahu artinya ini. Indonesia banget ini. Indonesia banget. Pasti tahu artinya. Ya, karena dia hijau. Maka sebenarnya Bapak Ibu sudah punya kosakata yang sangat banyak. Ya. Nah, berarti hijau nggak ada masalah Ibu ya. Nggak ada masalah. Nah ini Bu, Allah, alif lam mim, Alkitab, Al-Ghaib, salat, akhirat. Dunia, musibah, banyak sekali. Kalau saya mau coba, mungkin Ibu tahu. Ada nggak yang Bapak Ibu tahu bahasa Arab tapi sudah jadi bahasa Indonesia? Kursi, ayat kursi kan? Kursi bilang kursi kita juga bilang kursi. Apalagi ruku, sujud, itu kan bahasa Arab Bu, tapi sudah bahasa kita juga. Sudah diserap. Ya? Kertas.
Kertas, Kertas, ya ya. betul, kertas, kirtos. Kertas, Zakat, kertas. zakat ya kan? Saf. Apalagi? Mushaf, saf, betul, saf, betul itu saf, ya kan? Kita juga bilang azan, azan. Ya kan? Apalagi? Ya, yakin, yakin. Ya, orang bahasa Arab juga bilang yakin. Hidayah, hidayah. Iman, iman. Ya. Masih banyak, Bu. Banyak sekali. Masya Allah. Ini baru baru halaman ini doang ini sudah 5. Sudah 6 ini. Apalagi kalau tambah halaman berikutnya. Apalagi kalau 30 juz. Banyak sekali warna hijau Ibu kita temukan. Nah, warna hijau berarti nggak ada masalah. Paham Al-Quran? Mudah insyaallah. Masih bergabung semua sama kita ini? Atau sudah ada yang tidur? Insya Allah semangat Ustaz. Oh, semangat ya. Berarti kalau hijau Indonesia Banget. banget. Hijau nggak ada masalah ya. Oke, kita lanjut gambar berikutnya. Gambar apa ini? Merah. Loh, saya tanya gambar, saya bukan tanya warna. Gambar darah. Topi Merah. kayaknya. Ini gambar sel darah merah. Sel darah. Ya, ini gambar apa? Sel darah merah. Saya tanya Ibu, darah kita itu banyak atau sedikit? Banyak. Banyak banget darah kita Ibu. Darah kita yang warna merah ini yang banyak dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sangat banyak. Jadi jawabannya banyak. Berarti kita mau bahas warna apa sekarang? Merah. Warna merah. Kan tadi hijau. Hijau sudah. Nggak usah diingat-ingat lagi. Hijau sudah gampang banget itu. Sekarang kita sesuai dengan gambar ini adalah gambar darah. Ya udah berarti kita bahas yang warna merah sekarang. Ada nggak tadi warna merah dalam Al-Quran? Ada. Nah, maksudnya apa kalau warna merah? Dan bagaimana supaya tahu artinya Ustadz? Oke, kita akan jelaskan. Ya. Bapak Ibu, warna merah adalah kata-kata yang banyak berulang. Warna merah apa? Adalah kata-kata yang banyak banget berulangnya dalam Al-Quran. Sebagaimana banyaknya darah kita. Ya. Jadi kalau ketemu warna merah dalam Al-Quran, ya, sebagaimana tadi kita lihat sudah, oh ini banyak banget ini warna merah. Banyak banget. Kalau hijau kan Indonesia banget. Kalau merah, banyak banget. Ya. Mau buktikan kalau warna merah banyak banget? Kita buktikan Ibu. Kita tampilkan lagi Al-Qurannya. Wow, warna merah sangat banyak sekali. Lebih banyak daripada hijau. Ya. 3 kali lipat dari hijau tadi. Ini baru halaman ini loh, Bu. Tambah halaman berikutnya sampai 30 juz. Ya, warna merah itu kalau jumlah kata berapa tadi jumlah kata? Ada yang masih ingat? Jumlah kata adalah 749. Jumlah kata adalah 77.000 lebih. Ya, ibaratnya hampir 80.000 kata ya, kata. Ini kata ini kayak yang dibulet-buletin ini namanya kata ini. Kata kecil-kecil ya, suku kata. Hampir 80.000 kata-kata Al-Quran. Bapak Ibu, anggaplah kata-kata Al-Quran yang warna merah itu adalah 50.000. Anggap. Ya. Dan bisa sampai sejumlah itu Bu warna merah. Ya. Kalau kita kuasai warna merah Ibu, itu sudah sangat luar biasa. Ya. Sudah sangat luar biasa. Dan sekejap sudah bantu kasih warna-warna merah. Ya. Kalau halaman ini saja sudah sekian banyaknya, bagaimana tambah halaman berikutnya? Bagaimana tambah halaman berikutnya? Bagaimana kalau 1 juz, berapa warna merah di situ, Ibu? Karena berulang terus kan? Kalau 2 juz kita baca, kita lihat, kita buka lembaran-lembarannya. Berapa warna merah di situ? Kalau 3 juz, kalau 4 juz, kalau 30 juz. Masya Allah. Makanya warna merah ini istilahnya adalah banyak banget. Banyak banget. Bapak Ibu harus percaya bahwa warna merah dalam hitungan 30 juz, warna merah ya, kata-kata yang dikasih warna merah, dalam hitungan 30 juz, itu jumlahnya puluhan ribu. Luar biasa Ibu. Pasti Bapak Ibu bertanya, ya kan? Ustadz, ya saya sih paham kalau kata-kata itu puluhan ribu karena memang banyak berulang. Tapi gimana supaya tahu maknanya? Itu kan pasti pertanyaannya kan? Iya kan?
Kalau hijau kan langsung tahu artinya Ustadz, Indonesia banget. Warna merah ini kan hanya banyak. Tapi gimana bisa menguasainya? Bapak Ibu harus tahu bahwa kata-kata yang warna merah ini sekalipun berulang sampai puluhan ribu dalam Al-Quran sekejap, ya. Kenapa sampai puluhan ribu? Karena dia berulang. Ada yang sampai satu kata berulang sampai sekian ribu kali. Ada kata yang lainnya berulang sampai sekian ratus kali. Dalam hitungan 30 juz. Artinya Bapak Ibu, kata-kata yang warna merah itu, coba kita pelan-pelan kita kumpulkan tanpa berulang. Tanpa berulang. Ternyata Bapak Ibu, hanya berapa kata? 100 kata. Hanya 100 kata saja. Masya Allah. Artinya, kata-kata yang warna merah yang puluhan ribu dalam 30 juz itu ternyata hanya 100 kata, Pak, sejatinya. Kenapa? Karena puluhan ribu itu hanya bentuk pengulangan dari 100 kata ini. Artinya, untuk menguasai kata-kata yang merah yang sangat banyak itu, yang banyak banget itu, yang puluhan ribu jumlahnya dalam Al-Quran, dan sudah dikasih warna-warnanya, cukup hafalkan 100 kata ini. Hafal 100 kata ini sama dengan hafal puluhan ribu kata dalam Al-Quran. Ya, Masya Allah. 100 kata sama dengan puluhan ribu. Hanya menghafal 100 kata, manfaatnya seumur hidup. Hanya menghafal 100 kata, manfaatnya dunia dan akhirat. Hanya dengan menghafal 100 kata, ya, kita telah menguasai 60% kata-kata Al-Quran. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah, 100 kata itu dikumpulkan dalam kertas ini, Bu. Ya, inilah yang nanti akan dihafalkan. Ya, ini yang nanti akan dihafalkan. Ya, 100 kata itu. Kalau kita target 100 kata ini bisa saya hafal dalam 1 bulan. Wah, luar biasa, Bu. Berarti bulan kedua, anggaplah tahun baru ya, 2022, Ibu sudah menguasai 60% kata-kata Al-Quran. Tambah warna hijau. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, insya Allah Ibu dalam pelatihan kita akan menguasai 100 kata ini. Bermodalkan 2 warna Ibu. Warna hijau yang Indonesia banget. Ditambah warna merah yang banyak banget. Bapak Ibu sudah menguasai 60% kata-kata Al-Quran. 60% ini siapa yang mau ngasih, Bu? Anak-anak yang belajar bahasa Arab aja nggak sampai segini karena mereka nggak dilatih. Mereka hanya dilatih belajar bahasa Arab teori. Tapi kalau orang-orang belajar sekejap dan ikut pelatihan, ya, Masya Allah, mereka selain tahu pola-pola, tahu artinya, ketika baca Quran lebih mudah memahami maknanya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kita akan contohkan nih. Kita akan contohkan bagaimana menghafal kertas ajaib. Tahu kertas ajaib? Apa itu kertas ajaib, Bu? Tidak tahu. Itu kertas yang tadi, yang 100 kata tadi itu. Oh, kertas merah. Iya, yang kata-kata warna merah itu dikumpulkan dalam satu kertas, namanya kertas ajaib. Kenapa disebut kertas ajaib? Kertas ajaib itu dari bahasa Arab, kirtos ajib. Kirtos, kertas. Ajib, ajaib. Yang menakjubkan. Ajaib itu yang menakjubkan. Oke ya. Baik, Ibu. Kita tentu 100 kata nggak mungkin kita contohkan malam ini. Ya. Apa bacanya ini, Bu? Bilila wa alala. Bilila wa ala. La. Nah, ini Ibu bukan hanya huruf-huruf biasa. Ini maksudnya adalah bi, li, la, wa, ala, la. Ada berapa kata di situ? Ada 6 ya? Kan ada 100 kata, kita contohkan 6 kata dulu. Paham nggak? Ya. Disingkat bi, li, la, wa, ala, la. Maksudnya huruf bi, huruf li, huruf la, wa, ala, la. Bi, li, la, wa, ala, la. Coba semua bilang. Bilila wa ala la. Bilila wa ala la. Ya, ada berapa huruf di situ? 6. Ada 6.
Nah, kan ada 100 tapi 6 dulu. Bila 6 dulu ya. Ya. Pilih. Bililah, ini ditulisannya bililah wa alala. Oke. Huruf pertama adalah bi. Ya, dalam surat Al-Fatihah ada dengan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa bi? Dengan nama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Oke, bi itu. Itu kan contoh. Contoh aja ini, Bu. Oke, kata yang kedua apa? Li. Sekarang li. Sekarang li. Nah, kita lihat dalam surat Al-Fatihah juga ada. Alhamdulillahi. Apa li? Bagi. Berarti li artinya bagi. Oke ya. Setelah bili apa? La. Oke ya. Kita cari contohnya lagi. La. Dalam surat Al-Ikhlas ini ada. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ada kata la di situ. Dan tidak ada lahu. La itu di situ bagi juga. Dan tidak ada baginya. Maksudnya bagi Allah yang setara sesuatu pun. La ya. Bilila. Kemudian huruf apa? Wa. Wa itu artinya sudah tahu dong. Dalam Al-Fatihah ada. Iyyaka na'budu wa. Dan iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wa berarti dan. Kemudian ala. Atas. Ala itu artinya atas. Ala artinya atas. Iya, contohnya dalam Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu alaihim atas. Ala ya. Jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Ala atas mereka. Ala atas. Bilila wa ala. Yang terakhir apa? La. Dalam Al-Fatihah juga ada, Bu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, ini Bu tadi. Coba dibaca lagi Arabnya tadi. Bilila wa ala la. Disingkat-singkat aja ya. Bilila wa ala la. Ini ada berapa huruf? 6. Ada 6 huruf. Sementara di kertas ajaib tadi ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Ada berapa kata? Ada berapa kata? Bukan huruf, kata ya. Ada 100. Tapi nggak apa-apa. 6 dulu kita praktekin. Ya. 6 dulu ya. Bapak Ibu, ini nanti akan bagaimana tadi supaya menguasai kata-kata yang warna merah? Bagaimana caranya? Banyak banget gitu. Iya, bagaimana caranya supaya banyak, tapi bagaimana caranya supaya hafal? Supaya tahu artinya warna merah. Diulang-ulang. Cuma diulang saja, nggak diapa-apain? Dihafal. Dihafal ya. Dihafalkan Ibu. Bisa Ustadz menghafal kertas aja? Bisa, udah banyak murid saya yang bisa, Bu. Orang-orang tua udah pada hafal. Karena mereka tahu, ini kalau saya nggak hafal rugi saya 50% loh. 50% kata-kata Al-Quran saya nggak kuasai rugi, padahal cuma menghafal 100 kata. Ya, nah karena menghafal itu kadang sulit, maka kita senandungkan. Ya, biasanya lebih mudah nyantol. Nah, bagaimana cara menyenandungkan? Ya, supaya ini mudah aja. Gini Bu, dalam sekejap itu gini, cara menghafalkannya supaya lebih mudah. Bi dengan li bagilah bagi, wa dan ala atas lah bukan. Nah, gitu ya. Biar nggak ngantuk ini. Sebenarnya menghafal bebas. Ya. Wa dan ala atas lah bukan. Saya ulang ya. Wa dan ala atas dengan dibagilah bagi. Wa dan ala atas lah bukan. Ayo coba 1, 2, 3. Bi dengan dibagilah bagi. Wa dan ala atas lah bukan. Oke, coba siapa yang mau praktekin? Satu orang? Siapa? Silakan. Ibu siapa? Ibu Siti Fatona. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Bi dengan li bagi la bagi. Wa dan ala atas la bukan. Oke. Ibu sudah hafal, Bu, kalau saya tutup artinya? Enggak, belum. Kalau ditutup artinya bisa nggak? Coba coba belajar. Coba Ibu, saya tutup artinya ya. Coba Ibu. Bagilah bagi. Wadan ala atas Ya, coba yang lain. Coba Umudafa coba. Coba. Coba satu-satu. Umudafa dulu. Dibagi li bagilah. Bi dengan li bagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala atas lah bukan. Alhamdulillah. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala atas lah bukan. Ya, cukup dulu ya. Pokoknya begitulah. Ini 6 aja dulu. 6 aja dulu. Itu contohnya. Artinya sekarang Ibu sudah hafal 6. Berarti tinggal 94 kata lagi. Ya. Apa artinya ala? Coba tebak. Ala. Atas. Bi. Dengan. Jadi kalau hafal ini Ibu, ketika lihat kata-kata warna merah langsung tahu artinya. Ya, langsung tahu artinya. Nah, ini Bu, kertas ajaibnya kayak gini. Coba lihat baris pertama apa tulisannya? Bi. Belum nggak terlihat. Bi dengan Kan ada 15 baris tuh. bagilah Nah, ini kan bi dengan. Ini ada tulisan bi dengan li bagi. La bagi wa dan ala atas labu. Nah, itu kan sudah hafal. Oke. Error HP-nya bentar. Oh, kok bisa? Ya, saya nggak lihat banget. Ibu keluar dulu. Ibu keluar dari Zoom dulu nggak apa-apa. Masuk lagi. Dulu ya. Iya, iya. Ya. Nah, Bapak Ibu. Coba ulang Bu yang pertama. Kata pertamanya aja ya. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas bukan. Oke, kita misalnya praktekin yang baris kedua. Fi di dalam min dari hilang kepada kobli sebelum. Coba fi di dalam min dari hilang kepada kobli sebelum. Nomor 3. Dua dia mereka anta kamu antum kalian anak aku nahnu kami. Kecil banget tulisannya nggak kelihatan mata. Oh gitu ya, nggak kelihatan ya. Halus. Dia apa itu, Ustad? Dia itu huwa dia. Huwa Mereka anta kamu antum kalian anak aku nahnu kami dan seterusnya. Misalnya baris yang kelima. Coba lihat baris yang kelima. Haza ini mereka ini. Terus Alika Zalika itu mereka itu. Ini kata ulaika banyak banget berulang ini, kata zalika. Coba baris ke-6. Allazi orang yang, allazina orang-orang yang, apa yang, dan orang yang. Itu cukup untuk perkenalan dulu ya, untuk perkenalan. Nanti insya Allah dalam pelatihan ya, dalam pelatihan nanti akan dilatih ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, oke kita langkahi dulu ya. Paham Al-Qur'an? Mudah insyaallah. Ibu, tadi kita sudah bahas 2 warna. Warna hijau dengan warna merah. Bermodalkan 2 warna, kan hijau kan gampang, pasti kuasai. Kalau merah kan kalau sudah hafal kertas ajaib, ya insya Allah berarti sudah paham. Maka bermodalkan 2 warna, hijau dengan merah,
itu sudah 60% kata-kata Al-Quran ibu bapak kuasai. Insya Allah. Ya, baik. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Kita lanjut. Nah, warna berikutnya. Warna apa yang belum ibu? Biru. Masih ada 2 warna lagi. Warna apa? Biru. Warna biru. Saya cuma tampilkan ayat ini saja ya, karena memang contohnya aja ini. Di ayat yang lain juga sama aja. Kalau dia hijau, hijau, merah, merah. Ya. Sampai 30 juz. No. Bapak Ibu lihat ini. Gambar apa ini, Bu? Langit, awan. Ya, langit ya. Langit. Yang di atas. Langit. Iya, laut sama aja. Pokoknya biru lah ya. Intinya Ibu kalau Ibu lihat ini, lihatnya mudah kan? Lebih mudah lihatnya. Kenapa? Karena terang ya kan? Jadi kalau dibilang ini warna apa? Oh, kalau biru jelas banget itu. Iya kan? Seperti melihat langit. Ibu kalau punya rumah catnya biru itu kelihatan. Terang banget. Kalau atau mobilnya warna biru, wah ini ketahuan. Ya. Itu warna biru. Insya Allah mudah Ibu. Nah, ya. Jadi kalau ketemu kata-kata warna biru juga mudah. Makanya istilahnya mudah mudah banget. Hijau Indonesia banget, merah banyak banget, biru Banyak banget, mudah mudah banget. banget. Mana contohnya? Ini Bu. Ini contoh-contoh warna biru Bu, sudah dilingkar. Muttaqina. Nah, kita mau jelaskan lagi nih. Mas sabar Ibu-ibu ya, yang sudah ngantuk sabar Bu, insya Allah. Kalau Ibu Sudah mulai bertahan ngantuk bersabar, nih, insya Allah. Ustaz, malam dan nenek-nenek. Nah, nggak apa-apa. Ini kita tinggal 2 warna Bu, tinggal satu ini dengan warna hitam, sudah selesai. Ya. Baik, Ibu perhatikan ini kata-kata warna biru ya. Tentu sampai 30 juz ada kata-kata warna biru. Tapi kita mau jelaskan. Ustadz, bagaimana sih tahu artinya yang warna biru ini? Kalau hijau kan Indonesia, merah hafal kertas ajaib. Kalau biru, kalau biru ini Bu mirip dengan hijau. Kalau hijau kan Indonesia banget. Kalau biru ada dasar dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi warna biru ini Bu adalah kata-kata Al-Quran yang yang punya dasar dalam bahasa Indonesia. Artinya dia nggak langsung bahasa Indonesia, tapi sebenarnya kata dasarnya bahasa Indonesia. Contoh yang pertama apa? Kata apa? Huda. Huda itu bahasa Arab, tapi kata dasarnya hidayah. Huda, hidayah. Coba kata berikutnya warna biru apa? Ar-Rahman-Rahim. Muttaqin. Yang ini dulu, muttaqin. Muttaqin. Ini bahasa Arab Bu, nggak ada bahasa kita muttaqin. Tapi kata dasarnya sudah jadi bahasa Indonesia. Takwa. Maka muttaqin artinya orang-orang yang bertakwa. Iya kan? Yu'minun. Yu'minun ini bahasa Arab. Tapi kata dasarnya bahasa Indonesia. Yu'minun. Iman. Ya kan? Maka yu'minun mereka beriman. Nah, ini nanti akan dilatih. Kata yang berikutnya kata apa? Rozakona. Kata rozakna Ibu itu punya dasar dalam bahasa Indonesia. Rezeki. Maka rozakona itu pasti ada artinya rezeki di sini. Lama-lama akan tahu kalau sudah pelajari polanya ya. Oke. Hai, Masya Allah, warna biru ini bahasa Indonesia sebenarnya. Yunfikun. Kalau rezeki harus diapain? Yakin. Berarti yunfikun itu artinya infak, berinfak. Mereka berinfak. Yunfikun, mereka berinfak. Ini kata-kata bahasa Indonesia semua ini. Yu'minun, tadi apa? Yu'minun Iman. Unzila. Unzila ini bahasa Indonesia Bu, dari kata nuzul, turun, nuzulul Quran. Iya kan? Unzila diturunkan, yukinun. Berikutnya Bu, yukinun. Yakin. Bagus. Wabil akhirati, dan dengan akhirat. Hum, mereka yukinun yakin. Dan dengan akhirat mereka yakin. Ya kan? Yukinun, yakin. Berikutnya hudan. Apa hudan tadi? Petunjuk. Hidayah. Iya, petunjuk, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia saja. Artinya hidayah. Kita kalau sudah orang bilang hidayah, pasti tahu oh itu petunjuk. Ya kan? Tapi dia sudah bahasa Indonesia hidayah. Nah, jadi warna biru insya Allah mudah ya.
Masya Allah Ibu, bermodalkan 3 warna, hijau, merah, tambah biru, berapa persen? 80%. 80% kata-kata Al-Quran dikuasai. Ya, Masya Allah. Oke ya, kita lanjut warna yang terakhir. Ya, warna yang terakhir. Warna apa Ibu? Hitam. Warna hitam. Warna hitam ini Bu agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena dia pertama tidak punya dasar dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, jarang munculnya. Contohnya kata apa? Kata roiba. Bayangkan Ibu, nggak ada warna hitam di sini kecuali roiba. Di halaman berikutnya juga begitu sampai 30 juz sedikit banget warna hitam itu. Ya. Nah, supaya tahu artinya bagaimana Ustadz? Ada kamusnya. Ada kamusnya untuk kata-kata warna hitam. Ya. Nanti tinggal dicari kata roiba itu, nanti akan diajarkan bagaimana cara mencari roiba. Caranya gampang, Bu. Lihat huruf pertamanya. Huruf pertama roiba apa? Ro. Maka buka kamusnya. Buka di huruf apa? Huruf Ro sama ya. ro. Nah, mana ada kelihatan huruf ro di situ? Ada ro ya. Kemudian huruf terakhir dari kata roiba tadi apa huruf terakhirnya? Ba. Ba. Maka cari lingkaran ba di bawahnya ro. Cari lingkaran ba. Ya. Ada ya? Ya. Nah, lihat kata roiba yang dikasih panah itu. Apa artinya roiba? Lihat. Yang benci. Ya. Hah? Yang panah mana Ustaz? Itu loh, roiba. Ya Ustaz mana? Keraguan. Ada keraguan. Roiba itu keraguan. Sudah lihat? Ya, Nah, itu Bu yang panah warna biru, Ibu. Oh, oke. tengah-tengah yang ada Nah, garis. tengah. Ada garis merahnya itu. Keraguan, kecelakaan. Saya ulang ya. Saya ulang dari sini. Roiba itu adalah kata yang warna hitam. Ya. Karena ini adalah bukan bahasa Indonesia, Ibu harus pakai kamus. Ya, kamusnya ada dalam sekejap itu. Ya, kita buka kamusnya, berarti buka huruf ro. Nah, sudah kebuka huruf ro. Lihat huruf terakhirnya huruf apa tadi roiba? Ba. Oke, cari di lingkaran ba. Di bawahnya ro tapi lingkarannya ba. Kita cari, kita dapatlah kata roiba. Ternyata artinya keraguan. Jadi kita dilatih Bu, nggak langsung tanya orang atau lihat terjemahan. Kita dilatih. Lama-lama akan ingat. Ini kamusnya sebentar Ustadz, melihat ro-nya di mana, melihat ba-nya di mana. Ini ada di kamusnya ada Bu, nanti kayak kamus-kamus. Ibu lihat kan setiap kamus-kamus apa saja itu kan ada itu biasanya huruf. Misalnya kamus bahasa Inggris. Ada huruf A kan? Biasanya kelihatan tuh di depannya. A, ada batasan-batasan B, C. Betul ya Ustadz. Iya kan? Paham. Berarti ro berarti dari huruf A itu alif ada, ba ada, ta ada. Iya. Cara buka kamusnya beda ini. Caranya lihat huruf pertama dan huruf terakhir. Lebih mudah. Tapi ini khusus kata-kata yang warna Hitam. hitam. Kalau yang hijau, merah, biru kan insya Allah mudah. Ya. Nah, maka tulis di bawahnya roiba adalah keraguan. Karena dia tadi bahasa yang sulit ya. Keraguan. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan terjemahkan dan hasilnya seperti ini. Ya kan? Nanti bisa nerjemahin gini, Bu. Orang kalau sudah ikut pelatihan nanti dia akan terjemahin gini. Tentu Ibu pasti membayang-bayangkan saja karena belum hafal kertas ajaib, belum dilatih pola-polanya. Itu Ya, gini Bu. ada keraguan padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim artinya ya. Dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib. wa yuqimunas shalah. Yuqimuna ini Bu dari kata qiyam. Dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang
kami rizkikan pada mereka, yunfikun, Infakkan. mereka berinfak, walladzina, dan orang-orang yang sudah hafal misalnya kan kita saja, yu'minuna, mereka beriman, Mereka beriman iman dengan apa yang unzila, diturunkan, telah diturunkan ilaika, kepadamu, kepada wama, dan apa yang diturunkan dari qoblika, sebelum kamu, min qoblika, sebelum kamu kan Muhammad, wabil akhirati, dan dengan akhirat, hum yukinun, mereka yakin, yukin kan yakin, yukinun yakin, hum mereka, yukinun yakin, ulaika mereka itu ala huda, di atas hidayah, min dari Rabbihim mereka, dari Rabb mereka, wa ulaika, dan mereka itu hum mereka kemenangan. al-muflihun, orang-orang yang muflih, dari falah, hayya alal falah, Dapat muflih, kemenangan. orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Ini hanya contoh ya, kalau sudah dilatih insya Allah sampai 30 juz begini, karena warnanya sama aja, tahu dasarnya insya Allah bisa. Hijau Indonesia banget, merah banyak banget, biru mudah banget. kalau hitam istilahnya, hitam nggak ada istilahnya, hitam masya Allah banget, masya Allah banget, sulit banget ya. Warna hitam sulit banget katanya. Masya Allah. Ibu selesai sudah Bu? Ya, ini perkenalan kita pada kesempatan malam ini ya. Jadi malam ini adalah kita memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang metode sekejap, metode yang sistematis, kerap, dan jalan pintas. Ya, maksudnya apa? Orang-orang yang ingin terbantu supaya tahu arti ketika baca Quran, maka metode ini sangat cocok sekali. Dan ini bukan teori, tapi sudah atau basa-basi, tapi kita sudah punya kelas yang sangat banyak yang ditangani oleh trainer-trainer kita, Ibu. Ya, dan pesertanya masya Allah, karena lewat Zoom itu sangat enak sekali, mereka lebih suka belajar lewat Zoom. Kelebihannya belajar lewat Zoom, Ibu, ya, Ibu Ibu cuma di rumah bisa langsung ya, kemudian ada modulnya nanti sampai ke rumah Ibu, ya kan? Kemudian Ibu bisa mengikuti, bahkan yang ketinggalan ada rekamannya, ya mungkin ada urusan yang sangat mendadak penting tidak bisa hadir lewat Zoom ya. Kemudian ya itu tadi, waktunya lebih simpel, mungkin sambil kerja tugas, mungkin sambil belajar, bisa semua insya Allah ya. Kalau offline kan itu memang offline itu kadang macet, kita udah terlambat, udah ketinggalan pelajaran ya kan. Belum tentu ada trainernya di kota masing-masing, apalagi di luar negeri. Tapi dengan Zoom begini masya Allah, makanya saya harap Ibu ini malam ini hanya perkenalan ya. Saya harap semua yang gabung malam ini itu buat satu kelas, ini jadi kelas, dan insya Allah kita usahakan kita bisa ikut pelatihannya ya. Insya Allah Ibu banyak kemudahan kok ya, banyak kemudahan. Yang penting ada kemauan dulu mau belajar ya. Kita tentu Ibu kalau mau maksimal ikut pelatihannya ya, silakan nanti hubungi admin untuk transaksi, misalnya bukunya nanti dikirim dari Depok ke alamat Ibu masing-masing ya kan. Nanti akan disampaikan di WA-nya setelah kegiatan ini ya. Kemarin juga kita sudah ngirim ke Hong Kong, Singapura ya, supaya apa, ketika ada kelasnya nanti bisa mengikuti ya. Nanti akan disampaikan lewat WA. Saya insya Allah semua sudah ada. Bagi yang belum mencatat nomornya bisa nanti tanya ke temannya ya, nomor admin ya, supaya bisa ditanyakan ya. Kami juga pakai nomor itu
ya, kadang saya yang balas, kadang admin, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang ingin belajar. Ya, makanya saya harap ya semua bisa bergabung dalam pelatihan. Ini hanya perkenalan, Ibu. Ibu harus dilatih, ya, harus terlatih dalam menerjemahkan ayat-ayat itu. Ya, mungkin ada testimoni atau komentarnya, Ibu, biar kasih semangat kepada teman-teman yang lain ya. Pada kesempatan malam ini, ya. Saya mau tanya. Ya. Bagaimana, Ibu? Di sini baru ikut pelatihan baru pertama semua ini? Iya. Enggak, Ya, Ustadz. saya udah 2 kali. Oh, sudah ada yang 2 kali, Masya Allah. Saya belum, Ustaz. Oh, Ibu juga belum ya? Belum. Ya. Baru diituin. Baru sekali ini. Oh, Ibu baru sekali, Masya Allah. Iya. Baik, Saya ada tadi yang pelatihan 2 kali. Nah, itu pelatihannya 1 kali, perkenalan 2 kali dengan ini. Oh, iya. Ibu Ustadz dari Depok ternyata. Saya bukan di Depok sekarang, Bu. Kalau sekejapnya di Depok, ya. Kalau sekarang saya dulunya kan kuliah di Jakarta ya. Mondar-mandir Depok segala. Sekarang saya di Sulawesi Tengah, Bu, di Palu. Daerah yang ini kemarin tsunami, gempa, likuifaksi itu. Ustaz, Tapi insya Allah dimanapun saya berada, yang penting kita bisa ketemu begini belajar itu asyik, insya Allah ya. Iya. kalau mau Oh, lebih nanti kalau dengan Zoom dengan Ustadz. Iya. Kalau Zoom dengan Semoga nanti yang penting waktunya cocok karena saya, Bu, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ya. Kemarin saya minta hari Sabtu kan, Ustadz. Ya, insya Allah, Ibu. Nanti kita kita atur, kelas ya. apa, Ustaz? Ibu-ibu ini kalau akan bergabung nanti kelas E berarti. Iya, insya Allah. Ustadz. Insya Allah ya. Harinya Ustadz ya, jangan hari Minggu, Ustadz. Pokoknya hari biasa gitu. Ya, nanti kita Bu ya. Iya, Sabtu pagi sih kalau yang kebanyakan Pagi, yang ya. mintanya Sabtu pagi. Semoga belum ada kegiatan semua Sabtu Berapa pagi. lama itu, Ustadz? Hah? Berapa lama kelasnya? Seminggu sekali, Bu. Iya. Seminggu berapa sekali jam? berarti 20 kali pertemuan. Itu numpang tanya Ustadz, kalau pagi kira-kira jam berapa tadi? Kalau pagi setengah 6. Atau Aduh, jam-jam Ustadz. 6 lah. Setengah 6 WIB ya, waktu Indonesia Barat. Ustadz, kalau saya pagi ada ngaji pagi. Lewat Zoom Nah, juga. Ibu bisa kan kalau misalnya itu kegiatannya rutin, Bu ya? Iya, Malam rutin aja, tiap Ustaz. pagi. Libur hari Ahad. Oke. Nantilah bisa di list ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada trainer Kalau yang siang bisa banyak mengisi. kegiatan. Iya sih kalau Ada, siang, ya. makanya saya bingung juga tuh ngisi siang itu. Tapi Kebanyakan kalau kelas pagi enak, Ustadz. Otaknya masih seger biar. makanya tergantung ya, ada yang bilang seger, ada yang nggak bisa di Tapi situ. beda waktu, Ustadz. Kalau misalkan dengan WIB, WI, Itu lagi. dengan luar lagi ya. Iya sih. Makanya Bisa boleh usul nggak, Tad? iya Karena iya. saya juga agak itu ya, agak sibuk. Kalau malam Kamis bisa nggak, Tad, itu, Tad? Malam Kamis dibikin kelas? Pagi. Pagi. Pagi saya sibuk. paling Aduh, kalau Gila. malam Udah Kamis malam Sabtu seperti ini. Enggak, saya maunya pagi, Ustaz. Gitu ya. Ya, insya Allah, Bu. Nanti kita usahakan insya Allah ya. Nanti Ustaz, mau nanya ya, kalau ini lebih lanjut, macam mana nanti kita ngejapri Ustaz? Soalnya saya kan ngasih ke teman-teman, nggak ada nomor Ustaznya, nanti saya kasihin nomor Ustaz ya. boleh, Bu, tulis saja nomor ini, Bu. Saya tulis ini. Ustaz, Ada yang belum aku- tulis nomor, boleh ditulis ini, Bu ya. Tunggu dulu, Ustaz. Tunggu, Ustaz. Ada saya kirim. Oke. Berapa, Ustadz? Ini Ustaz, ini kayak reuni aja teman-teman SMA saya Oh gitu. Di mana, Bu? Banyak temannya di sini. di Bandung. Nggak tahu ada berapa ya. Ini, Bu, bisa Ustaz, dihubungi nomornya. nomor. Ini kadang kami pakai juga ya, kadang admin juga ya, kadang karena admin kita sekarang lagi lagi skripsi, jadi kadang saya yang balas ya. Kadang mereka ya. Kelihatan nggak, Bu? 0812. Nggak kelihatan Ustadz. Masa nggak ada di room chat itu ada kok. Nggak ada di layar. Oh, di chat. 891 0812 8189 1656. Nggak kelihatan. 18 Ulang Ustadz. 0 berapa?
0812 Ye. 8189 8189 1656 281 1656. 1656. 91656. Kayaknya saya yang paling tua kali di sini ya Ustadz ya. Bagaimana? Ibu berapa umurnya, Bu? Ibu Desnawat 59. 59. Masya Allah. Semangat, Bu. Semangat, Ustaz, Bu. tadi namanya siapa Ustaz? Kalau saya Ya. Rizal. Ada di pamfletnya, Bu, Rizal Hamzah. Rizal. Saya mau kenal semua dulu ini. Ibu Rahma dari mana ini, Ibu Rahma? Dari mana, Bu? Depok. Oh, Depok. Depoknya di mana, Bu? Dijawabin. Nggak kedengaran suaranya Bu Rahma ini. Kalau bisa videonya diaktifkan semua biar kita kenang-kenangan dulu nih. Kita foto dulu. Aduh. Ya. Ya. No, everybody. Ini nggak tahu saya udah pada tidur atau belum ini yang matiin kamera. Gak biasa kamera, Ustaz. Ya, oh. Ibu Poni dari mana, Ibu Poni? Dari Batam. Oh, Masya Allah, Batam ya. Bapak Ibu gini, saya harap gini, ya, artinya jangan, memang pelatihan kita ini kita ada biayanya ya untuk infak Ibu ya, untuk operasional lah, untuk operasional, tapi artinya jangan sampai itu jadi halangan kita untuk belajar, ya. Yang mampu silahkan, yang tidak mampu disampaikan, ya kan? Insya Allah kita akan bantu. Ya, kita akan bantu bagaimana supaya terbantu semua. Apalagi yang hadir malam ini rugi kalau nggak ikut pelatihan, Ibu. Ya, kita sangat terbuka apalagi belajar Quran ya. Ya, tapi kita kadang untuk trainer-trainer kita biasanya dari infak itu, Bu, ya. Operasional, kemudian untuk pembangunan pesantren juga. Karena kita ingin bangun pesantren sekejap. Ya. Misalnya Ibu mau belum ada dananya juga nggak apa-apa. Yang penting Ibu sampaikan sejujur-jujurnya. Kalau mau belajar, sampaikan. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya. Insya Allah kita akan latih Kemarin semua. saya dapat 2 kali pembayaran Ustadz. Oh, Masya Allah. Ya, ada yang boleh cicil ya. Iya. Insya Allah, Ibu. Kalau bukunya itu wajib dibayar, Bu. Kalau bukunya ya. Kalau buku kan dari Depok. Ya. Kalau bukunya. Kalau Bukunya. Taiwan itu dikirim ya Tad, itu buku itunya. Ya. Luar negeri. Ya, bisa, Ibu. Kemarin kita ngirim ke Malaysia. Ngirim ke Malaysia, ngirim ke Hong Kong juga ada, ke Hong Kong. Ya. Alamat masing-masing ya Ustaz. Iya, nanti di chat aja ke nomor itu Ibu, nanti dibalas. Kita akan cek ongkirnya karena ongkirnya ditanggung yang ini, peserta yang ini. Ya kan? Jadi kalau Depok enak banget, hanya berapa itu? Kalau Depok hanya berapa? 5.000, 9.000 itu. Karena dikirimnya dari Depok. Ya, bukunya Bu. Jadi dapat ini Bu, modulnya itu dapat buku sekejap, kemudian dapat kertas ajaib, ya, kemudian dapat kamus. Kemudian nanti di situ sudah ada juz satunya include di situ, juz satunya berwarna sudah full color. Nanti dapat sertifikat, ya. Siapa tahu Ibu nanti mau melatih orang lagi bisa. Ibu mau melatih, kalau Ibu sudah, kan ini siapapun bisa Bu. Ibu seakan-akan udah belajar bahasa Arab dari mana itu, padahal cuma ikut sekejap. Ya. Kan ini tujuannya Ustadz. Tujuannya mau ngajar lagi anak-anak. Ya itu, iya benar. Makanya jangan hanya stop sama Ibu. Ibu niatkan gini. Ibu, saya mau Ustadz, saya mau belajar supaya saya paham, saya ajarin suami, saya ajarin anak, kan? Saya ajarin keluarga. Ibu bisa. Hah? Nanti di rumah pakai bahasa Arab saya. Iya bisa. Karena belajar Quran ini Bu secara tidak langsung sebenarnya belajar bahasa Arab. Karena bahasa Al-Quran bahasa Arab. Cuma tadi didesain, disetting dengan semudah mungkin. Kalau kita Bu belajar bahasa Arab dulu terus belajar Quran, lama banget Ibu. Ya, terus terang saya Bu dosen bahasa Arab ya. Saya dosen bahasa Arab. Saya ngajar mahasiswa bahasa Arab. Tapi itu hanya belajar teori segala macam karena beda tujuannya kemana kan. Mereka nggak dilatih bagaimana nerjemahin Quran. Tapi kalau orang belajar sekejap Ibu, itu lebih bisa nerjemahin Quran karena mereka dilatih terjemahin Quran dibandingkan mahasiswa saya semester 5. Beneran. Jadi ada kelebihan, ada ini. Ya biasa. Tapi kalau orang-orang tua biasanya Ustaz saya nggak butuh lagi belajar bahasa Arab, nahwu, sorof segala macam. Kadang juga nggak selesai keluar. Saya inginnya belajar Quran. Itu di sini kesempatannya. Ya. Ustaz. Ya.
Berapa hari sampainya ke alamat kita, Ustaz? Tergantung Ibu. Tergantung. Kalau kayak Ya, Depok, hari Senin udah ditransfer apanya uangnya. oh iya boleh nanti dihubungi saja, Bu. Karena kita cek ongkir dulu, jangan ditransfer dulu. Ibu transfer bukunya sekaligus ongkir aja. Infaknya berapa Ustadz? Biar tahu aja. Ya. Infaknya. Sebenarnya kalau yang itu kan 20 kali pertemuan ya. 20 kali pertemuan dia itu 1 juta ya. 1 juta 20 kali pertemuan dengan segala anunya lah. Itu infaknya ya di luar buku loh. Di luar buku dan ongkir. Tapi itu saya katakan tadi, kalau ada yang nggak bisa, jangan jadi alasan tidak belajar. Ya, itu hanya sekedar ya namanya sama juga dengan orang sekolah gitu kan, ada yang kita berikan dispensasi segala macam ya. Ya kan, tapi insya Allah kalau ibu niat, kalau ibu ada kelebihan, insya Allah infaknya juga untuk umat juga, untuk operasional sekejap untuk para guru-guru trainer kita insya Allah. Ya. Kalau dan bukunya? Bukunya 500.000 tambah ongkir sesuai jarak. Insya Allah. Ya. Buku tuh termasuk musyafnya sekejap ya Ustadz ya? Kalau mushaf dia enggak, Bu. Kita masih pakai juz 1 untuk pelatihannya. Dan itu cukup untuk pelatihan, Ibu. Semuanya berarti pakai. itu termasuk yang 500 itu di dalamnya? Ya. Oke. Ya. Terus ada Qurannya enggak, Dad? Qurannya ada, cuma dia terpisah, Ibu. Tapi kalau saya sarankan, Qurannya nanti aja dibeli. Ibu buktikan dulu betul-betul metode ini bisa saya ini. Ibu harus buktikan dalam pelatihan itu. Mau diamalkan masalahnya nanti, insya Allah. Iya, harus diamalkan dalam 30 juz kan. Tapi Ibu buktikan dulu, jangan buru-buru beli mushafnya dulu kalau belum. Ibu buktikan dulu. Iya kan? Kalau Ibu sudah buktikan sendiri, berapapun harganya Ibu akan bayar. Iya kan? Tapi kan insya Allah kita, kalau saya sih hanya menyampaikan ya, karena pengiriman kan dari pusat. Kalau kita kan daerah. Ya. Ustadz, ya. Pelatihan itu satu sesinya berapa menit? Kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam. Jadi kita itu Bu seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Kenapa? Karena antara jeda minggu pertama dengan minggu berikutnya itu ada tugas-tugas. Ibu hafalkan kertas ajaib 20 kata. Minggu depan di store. Atau Ibu terjemahin Al-Baqarah 1-5 untuk minggu ini, minggu ke depan begini. Jadi kita ada tugas, jadi kayak kuliah. Ya, tapi kuliahnya gampang, ya nggak sesulit kayak apa yang Ibu bayangkan lah. Ya. Ustadz mau tanya, itu satu kelas berapa orang ya Ustadz? Karena kan masih ada yang bisa malam, ada yang pagi, itu maksimal. Itu yang saya bingung itu. Itu yang saya bingung. Ya sementara. Sebentar, saya mau tanya dulu. Bagaimana Bu? Iya, kami. Bagaimana Bu? Enggak, aku mau sama ini adik Sam ini. Oh, Ibu bisanya apa? Pagi atau sore atau malam? Malam, Sam. Malam. Oh, malam. Baik. Nanti saya harus data dulu ini Bu, karena kita kesulitan nih, trainer kita nggak sebanyak yang, karena trainer itu kan pasti yang sudah terlatih ya. Kalau Ustadz Rizal malam ada di hari apa Ustadz? Saya sekarang itu melatih di kelas C, ada malam Rabu. Ya, kayak emang kayaknya enak malam ya kayak sekarang ya. Iya sih, kalau 2 jaman sih enak malam Ustadz, karena kalau pagi kan ibu-ibu banyak aktivitas. Ya, Tad, tapi saya milih malam Kamis, Tad, karena malam Kamis itu kan ada yang di malam lagi, ada yang bisa malam ini, ada yang nggak bisa malam ini. Wah, itu yang saya bingung itu di situ. Saya ngikutin Ustadz aja. Oh gitu ya. Makanya nanti saya data dulu deh. Oke. Saya harap gini aja. Saya harap gimana ya? Mungkin siapa yang bisa buat grup, siapa di sini yang orangnya aktif saya lihat. Ya. Yang bisa mungkin jadi bisa yang muda-muda Ustadz. Siapa yang Ibu Siti Fatwana kayaknya saya lihat semangat ibunya ini. Bu bisa Bu handle dulu, misalnya Ibu buat grup ini, Ibu nanti komunikasi dengan semuanya bagaimana kita atur waktunya ya. Insya Allah itu teman saya Jumi juga insya Allah bisa. Terus ada lagi sebenarnya tuh nggak masuk ya, Bu Tuti, Mbak Rima itu nggak apa-apa, masuk. diajak lagi temennya. Masuk. Ya. Saya bisanya pagi Ustadz. Nah itu ada yang bisa pagi. Makanya nanti kita data dulu Bu supaya rapi ya. Pagi dengan Ustadz Rizal. Ya, insya Allah. Menghandle gimana Tad caranya Tad? Apanya Bu? Menghandle-nya ini maksudnya. Ibu buat dulu grup, nanti komunikasi di grup. Masalahnya Ibu nggak punya nomor WA-nya mereka ya?
Iya. Nah, Dikirim gimana? aja, Dad. Dikirim aja. Gini aja ibu tulis nomor HP ibu di sini sekarang, atau biar nanti. Ustad kan Ustad udah kasih nomor semua orang, jadi semua ke Ustad dulu semua gitu. Bukan begitu. Ini Bu, ini kasus begini ya. Maaf ya, saya ngomong sebentar. Nanti saya bikin grup, ya grup itu saya masukkan ke grup itu yang kita punya semuanya itu. Jadi yang masuk sendiri-sendiri begitu. Benar, gitu aja. Enggak manual lagi Bu, jadi otomatis. Jadi nggak repot. Jadi misalnya Ibu Siti Fatona buat link grup ya. Jadi nanti linknya itu Ibu kirim ke saya, nanti saya kirim ke masing-masing supaya mereka masuk gabung. Tinggal tekan langsung masuk otomatis. Iya boleh juga tuh, iya boleh bagus. Ustaz, saya udah ikut 1 kali dengan grup D. Sabtu Ibu siapa? kemarin. Ibu Yunitra ya. Ibu Yunitra, ya. Ibu tetap ikut gabung di kelas ini Bu, karena Ibu di kelasnya pasti Ibu ada beberapa yang ketinggalan karena mereka udah pertemuan ke-6. Ya, pertemuan ke-6 saya udah. Nah, jadi sekarang gimana? Saya misalnya pagi, Ustaz, malam saya nggak bisa. Iya. Ibu ikut aja dulu yang pagi, yang pagi, yang besok pagi ya. Oh ya. Ya. Besok pagi itu Ibu kita ada kelas. Kalau ibu-ibu ada sempat mau ikut ya, artinya sekedar mau dengar-dengar bagaimana pelatihannya ya. Nanti ada yang setoran, ada yang mau lihat ibu-ibu nanti lihat ada yang nerjemahin Quran, ya kan? Langsung karena mereka udah kerjain selama sepekan. Nah, saya kirim aja linknya. Ya. Ini langsung masuk ke nomor Ya, masing-masing. saya belum dapat linknya. Sebentar Bu, ada di sini. Saya kirim. Ya. Ibu Yunitra ya. Ya. Sebentar ya. Pertemuan ke-7. Ini besok pagi Ibu, kalau Ibu ada yang mau gabung silakan sebagai pendengar lah, penyimak. Sabtu 11 Desember ya benar, besok ya. Ini kalau saya kirim sekali itu langsung masuk ke semuanya. Ada masuk nggak di masing-masing? Masuk. Nah, ya itu link Zoom untuk besok pagi. Ini ini kelas D sudah pertemuan ke-6. Ini WIB ya Ustadz ya? Betul, ini WIB. Saya selalu pakai WIB karena peserta kita kebanyakan dari sana. Dari Jakarta, Jawa, Bandung. Walaupun saya Wita ya. Saya di sini Wita. Berarti Ustadz jam berapa kalau Wita Ustadz? Sekarang saya di sini sama dengan Singapura. 20. Sekarang jam 10 saya. 10 ya. Ya. Intinya beda tambah sejam dari WIB. Kalau WIB jam 5 berarti di sini jam 6. Begitu. Sekarang di Ustadz jam berapa Ustadz? Maaf. Kenapa? Di Ustadz jam berapa? Sekarang saya jam 10:12. Oh iya. WIB sekarang berarti jam 9:12. Nah, ibu-ibu harus bertahan. Saya aja belum ngantuk. Saya udah ngantuk Ustadz. Oh gitu. Masya Allah. Tapi insya Allah Ibu ya, kalau Nabi bilang kan, ya kan disuruh cepat tidur kalau malam ya. Tapi kalau jam 3, untuk menuntut ilmu, udah bangun. Kecuali dalam urusan-urusan yang kayak menuntut ilmu kayak malam ini ya. Nah ini Ibu Siti Fatona udah kirimin, saya kirim lagi ke ibu-ibu ya. Ini nomor admin ini kita pakai sama-sama. Saya kirim ke Ibu, silakan masuk grup. Ini ada masuk nggak? Ada. Masuk lagi nggak? Ada Ustadz. Nah, Ibu tekan itu linknya. Nanti akan masuk otomatis. Rahma ada Pak? Rahma ada masuk tuh. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Ibu? Boleh lewat WA nanti tanya-tanyanya ya. Nah, yang tadi Ibu Rahma mau bikin grup untuk kelas baru kan Ustadz? Kita bikin dulu, kita mau data di situ Ibu. Nanti didata di situ. Link tadi Ustadz ya? Ibu Rahma tadi ya? Ibu Rahma nggak perlu lagi buat link lagi karena sudah di situ ya Ustadz ya? Nggak usah dulu. Satu aja dulu linknya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Grup Faham Quran 2 bukan? Bukan. Itu tetap Ibu yang ada di grup situ silakan. Oh ya, grup yang Faham Quran itu beda lagi. Ya. Beda lagi ya. Itu grup waktu. Tapi tetap Ibu di situ. Ini dikasih itu apa, Dad? Judulnya ya? itu aja.
grup ini udah bener seperti ini, grup paham Al-Quran. Ya. Nama grupnya gini aja. Ya gitu aja. Gitu aja dulu. Ya. Saya mau linknya Ustadz. Sudah dikirim itu. Ibu Edi Jahar. Ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Silahkan. Linknya dikirim ke mana, Ustaz? Linknya sudah. Ibu masuk aja ke link itu. Ibu masuk aja Bu. Ini saya aja sudah gabung. Maksudnya di nomornya Ustaz. Enggak Bu. Ibu tekan link aja langsung otomatis masuk. Saya sudah gabung. Ila nanti saya kasih linknya lah. Ila sama Rahma nanti saya kasih linknya, oke? Iya. Soalnya ini dia dari saya. Ibu Yunitra. Ya. Itu Bu sudah saya kirim link untuk besok. Belum. Ibu Yunitra belum gabung di sini sebentar. Yunitra. Nah ini Yunitra. Oke, Ya, saya sudah kirim ya Bu ya. Ya, Sabtu. Oke. Baik Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Linknya apa? Siapa yang bertanya tadi? Linknya bisa dibagikan di sini. Coba Ibu dibagikan di sini Bu, linknya Bu, Bapak Ibu. Ada yang bisa bagikan di sini di apa? Di Zoom Saya ini? di grup itu ya, di grup ini ya, Tad. Ya di grup paham Al-Quran 2 ya. Ya. Enggak, ini katanya bisa di-share di sini enggak? Di Zoom ini enggak? Ini lain HP. Bentar Udah, Ustaz dicoba ya. Udah. Insya Allah udah ada itu enggak, saudara? Udah, Ustaz, udah di Masya Allah. Ibu-ibu saya tunggu ya nanti ya. Insya Allah kita akan atur lagi waktunya Insya Allah. Ya, apa namanya? Semua nggak ada alasan tidak belajar Ibu ya. Ini kesempatan loh Bu. Ibu hanya kenal-kenal warna doang ini. boleh tanya Ustaz? Ya. Ibu Witrin yang mana? Oh, saya Biar kita kenal juga. Oh, boleh Ustaz. Ini Ya. Ustaz. Ibu Witri dari mana Bu? Dari mana? Surabaya Ustaz. Oke, silakan Ibu. Ibu dari Surabaya juga ada itu di kelas D. Beliau itu yang punya Danis Bu. Danis apa itu? Danis, tahu Danis? Dia ownernya. Ada yang Bu yang pakai anak-anak itu merek Danis. Enggak Ustaz. Nah, dia itu ini yang punya itu. Dan itu dia ikut kelas D juga itu. Oke, apa yang mau ditanyakan Bu? Ustaz, kalau seperti saya nih, saya tuh agak-agak lama kehafalan, gimana ya Ustaz? Nggak apa-apa ya? Gini Bu. Kalau metode hafalan kan beda. Kalau ini kan metode bisa biar paham artinya. Tapi gini Bu, kalau Ibu ikuti metode ini sebenarnya ada hubungannya dengan hafalan. Ibu bisa tahu artinya, bisa mudah menghafal. Gitu. Makanya metode ini sebenarnya memang dia bukan metode menghafal. Ya, bukan supaya bisa mudah menghafal ya. Tapi kalau Ibu tahu artinya pasti mudah menghafal. Gitu loh. Coba Ibu buktikan ya. Ada kemarin yang Ustadz, saya awalnya terbantu dengan metode sekejap ini. Ketika saya menghafal saya jadi mudah. Karena saya menghafal Quran sudah mulai dengan sembari dengan artinya. Gitu. Ustadz, ini kalau ada rekaman boleh di-share Boleh. Ustadz? Boleh Saya ada rekamannya. Ini saya rekam ini. ya.